Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara sekalian, ada penanya yang menanyakan apakah ada kewajiban zakat pada kelapa sawit. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Beliau menyebutkan bahwa yang pertama, tidak ada khilaf di antara para ulama tentang wajibnya zakat pada 4 komoditas pertanian. Yang pertama gandum, yang kedua jewawut, yang ketiga tamr atau kurma kering, dan yang keempat zabib atau kismis, yakni anggur kering. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa hanya 4 komoditas ini saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ini adalah pendapat dari Imam Abu Layla, kemudian Ibnul Mubarak, dan Sufyan Ats-Tsauri. Ini juga nanti pendapat yang dirojihkan oleh Asy-Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulatil Khilafah. Pendapat kedua adalah pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki, di mana dalam mazhab Syafi'i kemudian diqiyas, diqiyas bahwa seluruh hasil pertanian yang sifatnya awet dan umumnya itu menjadi makanan pokok, dia bisa disimpan dalam waktu yang lama, seperti padi, kemudian jagung, maka komoditas seperti ini juga wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang ketiga adalah pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan seluruh komoditas pertanian wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali pada 3. Yang pertama beliau sebut itu al-hatab, kayu bakar. Yang kedua adalah hashish, sejenis rerumputan, dan yang ketiga adalah tebu. Nah, dari 3 pendapat ini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau menurut pendapat pertama, yakni pendapat Ibnul Mubarak, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, termasuk Syekh Abdul Qadim Zallum, dan pendapat kedua, yakni pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i, maka jelas kelapa sawit tidak wajib dikenakan zakat. Dan menurut pendapat mazhab Hanafi bisa jadi masuk begitu, karena dia di luar dari 3 hal yang disebutkan tadi. Nah, pertanyaannya kemudian, dari 3 pendapat ini mana pendapat yang dipandang rojih? Menurut Syekh Abdul Qadim Zallum, pendapat yang rojih adalah pendapat pertama, yakni yang menyatakan bahwa komoditas pertanian itu hanya wajib dizakati pada 4 komoditas. Yang pertama gandum, yang kedua jewawut, yang ketiga tamr atau kurma kering, dan yang keempat ainab atau kismis. Zabib, persisnya zabib atau kismis. Hal ini didasarkan pada yang pertama, adanya sejumlah hadis yang berfaedah hasr, yang berfaedah membatasi hanya pada 4 ini. Dan yang kedua adalah bahwa zakat ini, khususnya apa yang wajib dizakati itu terkategori dalam hukum-hukum ibadah, yakni ibadah mahdhah. Dan dalam ibadah mahdhah tidak ada qiyas. Nah, atas 2 alasan inilah maka kemudian Syekh Abdul Qadim Zallum merajihkan pendapat yang membatasi pada 4 komoditas ini saja. Berkaitan dengan yang pertama, yakni adanya nas-nas syariah yang khususnya hadis Nabi yang berfaedah hasr, misalkan ada hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Musa ibnu Thalhah dari Umar ibn Khattab, bahwasanya Umar ibn Khattab pernah mengatakan, innamas sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata fi hadhil arba'ah. Innama, disimulkan redaksi innama dalam ilmu balaghah, innama ini termasuk adatul hasr, yang berfaedah untuk membatasi.
Jadi Rasulullah hanya mensunnahkan, menetapkan zakat pada 4 komoditas. Yang pertama hintoh, gandum, yang kedua sa'ir, yang ketiga tamar, dan yang keempat zabib, ya kismis tadi. Kemudian juga ada satu riwayat di mana Nabi pernah mengutus Mu'adz bin Jabal dan Musa bin Tolhah tadi ke Yaman, ya. Kemudian Nabi mengingatkan kepada keduanya, la ta'khudas shadaqata illa min hadhil arba'ah. Jadi kata Nabi, la ta'khudha, jangan engkau pungut, yang disebut di sini 2 orang, yakni Mu'adz bin Jabal dan Musa ibni Tolhah. Jangan engkau ambil sedekah atau zakat illa min hadhil arba'ah, kecuali dari 4 komoditas ini, yakni as-sa'ir, jawawud, wal hintah, gandum, wazabib, wa tamar, ya, kismis dan kurma kering. Nah, di sini juga menggunakan redaksi yang berfaedah lil hasr, yakni la di sini merupakan harfun nahyi, huruf larangan, la ta'khudha, jangan engkau ambil, as-shadaqata, zakat. Nah, kemudian dilanjutkan dengan illa, yaitu adatul istisna, pengecualian. Maka la kemudian diselanjuti dengan illa, dalam ilmu balaghah juga disebut sebagai adatul hasr, ya, adat yang berfaedah untuk membatasi. Maka kesimpulannya, berdasarkan setidaknya 2 hadis ini, kita simpulkan bahwa hanya pada 4 jenis komoditas inilah diwajibkan zakat. Nah, ditambah lagi bahwa komoditas pertanian, ya, terkait dengan zakat ini adalah perkara ibadah, dan dalam ibadah tidak ada qiyas di dalamnya. Maka jawaban atas pertanyaan ini adalah kelapa sawit tidak ada kewajiban zakat padanya. Hanya saja perlu Al-Fakir tambahkan, misalkan seseorang ini kemudian menjual kelapa sawit, kemudian hasil penjualannya itu mencapai nisab, yakni 85 gram emas atau 595 gram perak, dan yang terakhir ini adalah yang paling lebih awal mencapai nisab. Misalkan dia beli di 1 Ramadan 1442 Hijriah, kemudian uang misalkan senilai 50 juta, hasil penjualan sawit itu dia simpan selama 1 haul hingga 1 Ramadan 1443 Hijriah. Nah, ini berarti nisabnya telah terpenuhi. Nisabnya terpenuhi. Kemudian haulnya juga terpenuhi. Maka dalam kondisi seperti ini dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Bukan dalam konteks sebagai hasil pertanian, namun dalam konteks itu adalah nuqud, ya, uang yang dia simpan. Maka nisabnya tadi adalah mengikuti nisab emas dan perak, ya, emas 85 gram emas dan perak 595 gram perak. Atau dia adalah seorang pedagang, misalkan dia seorang pedagang yang mengumpulkan kelapa sawit dari para petani untuk kemudian dia jual kembali dengan maksud memperoleh keuntungan dari jual beli dia. Maka dalam hal ini kelapa sawit menjadi urudut tijarah, menjadi komoditas perdagangan. Ketika ia menjadi komoditas perdagangan, maka ada kewajiban zakat atasnya dengan nisab mengikuti nisab emas atau perak, dan dilihat dari 2 nisab ini mana yang lebih awal mencapai nisabnya. Demikian jawaban Al-Fakir, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.